Pembunuhan dengan menggunakan sianida. Beberapa waktu yang lalu, publik dikejutkan dengan kehebohan pembunuhan Wayan Wirna Salihin yang mana sempat menghebohkan pada tahun 2016 yang lalu. Perempuan berusia 27 tahun itu tewas setelah meminum segelas es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Wongso. Hingga polisi menetapkannya sebagai tersangka dan hakim kemudian memvonis 20 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan meletakkan racun sianida ke kopi Mirna. Dan kejadian pembunuhan dengan menggunakan sianida juga kali ini menggemparkan publik, di mana terduga pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Tersangkanya adalah seorang perempuan berinisial NA, di mana NA ternyata pernah mengalami sakit hati dengan seorang pria berinisial T, di mana NA ternyata ditinggal nikah oleh pria berinisial T tersebut. Karena faktor sakit hati itulah, NA memiliki niat untuk membunuh pria berinisial T yang menurut pelaku karena sakit hati ditinggal nikah. Rencana pembunuhannya pun menggunakan racun sianida yang dibelinya secara online. Setelah mendapatkan racun sianida, maka dioleskanlah racun mematikan tersebut ke makanan sate. Setelah mengoleskan racun sianida tersebut ke dalam makanan sate, dikirimkanlah makanan tersebut melalui seorang driver ojek online dengan memberi ongkos sebesar Rp30.000 yang ditujukan kepada pria berinisial T. Namun, lantaran T tidak merasa memesan hingga pesanan tersebut diberikanlah kepada sang driver. Driver tersebut membawa makanan pulang dan dimakan oleh keluarga sang driver online. Namun, nahas, anak dari driver online yang berusia 10 tahun harus meregang nyawa dan meninggal dunia setelah mengkonsumsi sate yang ternyata mengandung racun sianida tersebut. Lalu, seperti apa pakar kriminologi menanggapi kejadian yang menghebohkan ini? Dunia forensik itu peduli dengan melihat apa yang terlihat di satenya, demikian juga peristiwanya gitu ya, sebagai sesuatu yang menjadi latar belakang ya dari kematian tersebut gitu. Ya, jadi soal bahwa kematian itu akibat dari yang pertama ya kelalaian atau akibat daripada kesengajaan itu tidak menjadi urusan dari studi forensik dalam konteks kriminologi. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika bicara mengenai siapa pelakunya, maka karena dia memilih jenis racun yang kuat atau ganas, lalu kemudian melelehkannya atau menorehkannya pada makanan yang juga menjadi kesukaan semua orang Indonesia, yakni sate, gitu ya. Sehingga alhasil kemudian jika itu dikonsumsi oleh orang yang memang menjadi target, maka dapat dipastikan bahwa kemudian upaya sang pelaku ini pasti berhasil ini. Gitu. Jadi menurut saya sampai di situ apa yang dilakukan oleh seorang pembunuhnya itu bukanlah gaya-gaya psikopatik, bukanlah gaya-gaya psikotik, bukanlah gaya-gaya orang yang depresan ya atau mengalami depresi gitu. Tapi memang orang yang memiliki kecerdasan cukup gitu ya. Sayangnya kecerdasan ini dipakai untuk hal-hal yang menyimpang. Begitu dulu. Maka setelah kasus ini menggemparkan publik, rasa prihatin begitu sangat dirasakan oleh para selebriti. Apalagi yang menjadi korban adalah seorang anak yang tak berdosa dan kini telah tiada untuk selamanya. Maka jika merunut kisah pengalaman tersebut, di mana para selebriti pun juga pernah mengalami kiriman misterius dan aneh. Di antaranya, Ariel Tatum yang pernah mendapat kiriman aneh berupa pisau berturut-turut dari penggemarnya. Ayu Ting Ting yang mendapat kiriman dari orang yang misterius, serta Ruben Onsu, Andre Taulani, hingga Ashanti yang pernah mendapatkan kiriman tak biasa. Lalu seperti apa pakar kriminologi menanggapi kejadian yang menghebohkan ini? Kalau begitu apapun namanya kan kita ikut prihatin ya, apalagi misalnya ini salah sasaran gitu. Tepat sasaran pun juga bukan berarti enggak juga gitu. Ya semoga udah ditangani kan pihak terkait ya, pihak berwenang sudah ditangkap juga mungkin pelakunya, semoga bisa selesai dan bisa adil lah yang setimpal gitu untuk mungkin pelakunya gitu. Sangat amat terpukul ya, walaupun gue baru tahu dari kalian gitu karena belum sempat sih kemarin bicara-bicaraan masalah ada orang ngirim-ngirim sate gitu, tapi gue belum tahu berita selengkapnya seperti apa. Cuman ya amat disayangkan karena bulan puasa ini kan harusnya kan kita memperbanyak
hal-hal baik ya. Tapi kenapa bisa malah terjadi seperti demikian itu ya sangat sedih sih, terpukul, kasihan lagi apalagi dengar-dengar emang salah sasaran ya. Jadi orang yang kena tuh malah orang yang nggak tahu apa-apa, kasihan sih harusnya ya. Ya sedih lah. Jujur ya ini kaget juga, apalagi ini kan namanya bulan Ramadan ya. Di mana-mana kita coba berbuat baik, ternyata masih ada aja orang yang punya niat nggak baik. Mau apa alasannya pun tidak dibenarkan lah. Walaupun ini bilang salah sasaran, apalagi yang kena adalah keluarganya si ojek online, ya ini tidak dibenarkan dan salut sama kepolisian yang langsung bisa menangkap. Tadi gue lihat di salah satu akun gosip juga yang udah ditangkap seorang perempuan. Kalau emang niatnya karena arah ke satu orang, siapapun itu ya tetap tidak dibenarkan kalau udah ngomong namanya racun. Cuman yang sekarang harus kita pikirkan adalah sebenarnya apakah ada emang dengan mudah ya kita mendapatkan racun itu ya gitu sampai kayaknya masyarakat umum bisa melakukan itu gitu. Jadi ya semoga ya yang pasti harus diproses secara hukum, karena balik lagi ini sudah merugikan orang dan ini juga bahaya kalau sampai nanti orang-orang malah menyontoh gitu loh. Kalau kita nggak suka sama orang, kita bisa melakukan hal yang nggak baik. Yang pasti kita sekarang udah saatnya apalagi kita udah mengalami pandemi, nggak semua orang dalam keadaan yang tidak mudah, semua orang sulit. Ayo kita saling membantu, jangan menebarkan kebencian, jangan menebarkan hal-hal yang tidak baik. Alangkah baiknya kita bersatu untuk diri kita juga, untuk keluarga, untuk Indonesia, itu aja. Gue sempat beberapa kali ada yang ngirim kayak fans gue tiba-tiba kirim makanan, atau gue kadang suka lupa kasih alamat ke temen yang mau kirim makanan tapi gue lupa. Kadang mereka juga nggak nyantumin namanya kan, jadi kayak ini apa, waktu itu pernah ada datang ayam betutu, gue sama nyokap tuh sampai kayak berjam-jam nih makan apa enggak, bismillah aja deh udah. Sempat kalau ada barang-barang atau makanan yang dikirim ke rumah tanpa nama tuh kita benar-benar takut sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan lebih hati-hati ya mungkin kita bisa terhindar dari hal-hal yang kayak gitu ya. Cuman ya kembali lagi ke ya walau alam lah, kalau dapat orang makanan, kalau kita juga udah kayak nggak kepikiran ke sana makan ya udah mati aja udah gitu ya udah.